Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1117. Kekuatan ikrar dari Purna terunggul dalam pembabaran Dharma. Pahala kebajikan lampau dari Purna, di hadapan para Buddha masa lampau, dia adalah orang yang terunggul di antara orang-orang yang membabarkan Dharma. Dalam batin mendalamnya, secara sempurna merealisasikan kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan, serta memiliki kefasihan tanpa rintangan. Dia membabarkan Dharma secara murni, dilengkapi dengan kekuatan ikrar dan senantiasa menjalankan praktik kehidupan suci. Setiap hari membahas tentang Purna Maitrayani Putra, masih saja belum tuntas. Purna Maitrayani Putra, Sang Buddha terus memuji dia saat ini di tempat pencapaian pencerahan Sang Buddha, membantu menyebarkan Dharma Buddha. Sesungguhnya masih ada masa lampau dari masa lampau, sangat-sangat lama. Kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya tiada henti melatih diri dari kehidupan ke kehidupan. Dari kehidupan ke kehidupan bertemu Sang Buddha pada kehidupan tersebut. Masih melatih diri dan meninggalkan kehidupan keluarga. Di tempat pencapaian pencerahan para Buddha juga sama menampakkan wujud Sravaka, wujud seorang biksu. Di tengah para sangha untuk memberi manfaat kepada mereka, di luar membantu Sang Buddha menyebarkan Dharma. Dia dapat berada di tempat yang paling keras, membimbing para makhluk yang keras kepala dan sulit ditundukkan. Pada kehidupan ini adalah demikian. Pada kehidupan lampau yang tak terhingga waktunya juga demikian. Maka di hadapan para Buddha masa lampau, dia adalah orang yang terunggul di antara orang-orang yang membabarkan Dharma. Orang yang tahu untuk mendengarkan Dharma, orang yang tahu untuk membantu Sang Buddha membabarkan Dharma. Menjadi orang yang terunggul di antara orang banyak ini. Saat ini adalah demikian, pada masa lampau juga demikian. Orang yang terunggul di antara orang-orang yang membabarkan Dharma. Buddha Sakyamuni memuji Purna Maitrayani Putra, sangat-sangat menghargainya. Maka memujinya bukan hanya mampu membabarkan Dharma, juga memujinya bahwa dalam batin mendalamnya secara sempurna merealisasikan kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan, serta memiliki kefasihan tanpa rintangan. Ini adalah keterampilan yang sebenarnya. Telah menyerap Dharma Buddha ke dalam batin, bahkan juga sangat mendalam. Batin yang mendalam, demikian sempurna. Telah merealisasikan, benar-benar telah menghayati, sangat memahami prinsip kebenaran dari kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan, terutama memiliki kefasihan tanpa rintangan, makna tanpa rintangan, dharma tanpa rintangan, membabarkan tanpa rintangan. Inilah Purna Maitrayani Putra, yang dari dalam batinnya murni tiada ternodai, satu hati dan satu tekad adalah memohon dharma. Mendukung Buddha Dharma yakni membimbing para makhluk. Inilah satu hati dan satu tekad. Tentu saja Sang Buddha memberi pujian. Ini adalah semestinya, Buddha pastinya tidak berlebihan. Sungguh merupakan sukacita dari dalam lubuk hatinya. Kepuasan dan pujian terhadap murid yang satu ini sangat membanggakan murid ini, di mana sejak masa tanpa awal telah membangkitkan tekad yang kokoh. Mendengarkan Dharma tanpa ada kebocoran, sila, samadhi, dan prajna. Mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan, sepenuhnya tanpa kebocoran. Karena demikian sehingga bisa dalam batin mendalamnya secara sempurna merealisasikan kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan, serta memiliki kefasihan tanpa rintangan. Karena Dharma sama sekali tiada kebocoran. Proses dari pelatihan dirinya mendengarkan Dharma sangatlah rajin, sungguh bertanggung jawab dalam melatih diri. Ketika berhadapan dengan 4 kelompok murid dan para umat, baik itu dewa dan 4 kelompok murid, dia merupakan teladan para praktisi, sehingga dia membabarkan Dharma tanpa rintangan. Semua orang mengaguminya, itu karena niat pikirannya. Dia membabarkan Dharma secara murni, dilengkapi dengan kekuatan ikrarnya seperti ini senantiasa menjalankan praktik kehidupan suci, barulah dapat dilengkapi dengan kekuatan ikrar dan senantiasa menjalankan praktik kehidupan suci. Ini sungguh tidak mudah. Tidak hanya batin teguh, juga praktiknya. Pelatihan diri yang seperti ini tetap berlanjut terus.
Ingin mencari orang yang demikian sangat sedikit sekali. Selain Buddha, siapa yang dapat mengikuti dia? Buddha menghargai bakatnya, menghargai orang berbakat sedemikian. Maka di bab ini, sebelum memberi peramalan kepada semua murid terhadap Purna Maitrayani Putra, memberi pujian untuk waktu yang sangat lama ini. Ini juga sangat langka. Oleh itu, kita perlu melatih diri dengan bersungguh hati. Belajar ajaran Buddha dengan bersungguh hati. Karena telah bertekad untuk belajar ajaran Buddha, kita harus bertekad mencapai kebudahan. Bertekad belajar ajaran Buddha, bertekad mencapai kebudahan. Di selang waktu ini, kegigihan dalam pelatihan diri harus masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Para makhluk keras kepala. Batin para makhluk sangat rumit. Kita menghadapi para makhluk yang penuh kekeruhan, kerumitan, dan keras kepala seperti ini. Batin kita jangan tercemar oleh mereka. Tidak peduli apakah orang, masalah, atau benda yang demikian rumit dan sulit. Banyak masalah yang berliku-liku. Tekad batin pembinaan diri kita, jalan pencerahan yang besar dan lurus. Tekad pembinaan diri kita tetap harus terus berjalan ke depan, tidak berkelok-kelok. Harus memiliki tekad batin seperti ini barulah dapat belajar ajaran Buddha dan mencapai kebudahan. Yang paling penting adalah di periode pertengahan ini. Membutuhkan waktu yang sangat lama dan panjang. Harus bisa menahankan penderitaan dan penuh kesabaran. Harus bersabar di duniawi yang seperti ini. Tahan menanggung penderitaan seperti ini. Ini harus menjaga pikiran kita dengan baik. Jika sebersih niat pikiran kita menyimpang, maka seluruh pikiran akan berada dalam kekacauan. Ketika sudah berada dalam kekacauan, jika kita ingin menyusun kembali agar rapi, maka tidak akan segampang itu. Oleh karena itu, kita dalam belajar ajaran Buddha tidak ada yang istimewa. Kita hanya perlu menjaga niat pikiran kita dengan baik. Pada tahun 2016 ada lebih dari 60-an bodhisattva dari Thailand. Mereka telah kembali dengan ketulusan hati mereka kembali ke Griya Chingse kita. Mereka menggambarkan adegan demi adegan bencana gempa di Thailand. Apa yang telah mereka lihat, yang telah mereka dengarkan, yang telah mereka rasakan tentang ketidakkekalan hidup ini. Hanya dalam waktu sekejap saja dunia bergetar seperti ini. Ketika semua orang lagi enak tidur, di bawah selimut, di hari yang begitu dingin, di dalam selimut itu mungkin saja semua orang masih bermimpi. Mimpi yang sangat indah. Mungkin saja masih ada yang belum tidur, lagi merencanakan untuk menyerahkan hasil pekerjaannya besok. Mungkin juga ada yang berencana besok akan mulai merayakan tahun baru Imlek. Orang biasanya ingin mengadakan pertemuan keluarga untuk tahun baru yang bahagia. Mungkin ada yang berencana untuk pergi berlibur, untuk pergi ke suatu tempat yang spesial saat liburan. Setiap orang memiliki niat yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, impian yang berbeda. Setiap orang berbeda. Ada yang tidur dengan lelap, ada yang sedang bermimpi indah, ada yang sedang berencana tentang arah tujuan kehidupannya besok. Siapa yang tahu dalam sekejap langit bergoyang terjadi gempa. Banyak orang saat itu meratap dan histeris. Memohon bantuan menjadi panik. Di sana berteriak. Dengar, mengapa ada begitu banyak suara orang yang berteriak? Sekejap kemudian suara histeris orang sudah berhenti. Selanjutnya adalah suara sirene ambulan. Naik turun, mobil ambulan mulai datang satu persatu. Langit masih gelap, cuaca begitu dingin. Namun insan suci juga ada yang tinggal di tempat bencana yang parah, seperti berada di distrik Yongkang. Komunitas Yongkang, bodhisattva komite pria laki kita, tinggal di gedung itu, gedung Weikuan, berjarak mendekati sekitar 200-an meter. 200-an meter lebih ini sebenarnya tidak jauh. Lari beberapa langkah sudah sampai. Kalau dikatakan stadion olahraga, satu putaran adalah sekitar 200 meter ataupun 400 meter. Coba bayangkan, stadion olahraga yang kecil berjarak 200 meter, berapa jauh? Namun rumahnya juga ada retak. Segera berlari keluar. Lihat, sekali mendongakkan kepala, gedung besar sudah roboh. Dia segera mengenakan seragam biru putih. Seragam dengan sangat cepat dipakainya, mulai lari keluar.
pipa saluran air sudah pecah. Banjir segera terus lari ke depan. Berlari di genangan banjir sampai gedung besar ini. Mobil pemadam kebakaran yang pertama sudah tiba. Mobil ambulan juga sudah sampai. Petugas ambulan, tim SAR sudah sampai. Mulai dari ini, di tempat kejadian itu, apa yang terlihat sangat beragam. Inilah yang dilakukan para cuceng komite pria. Anggota Weiyuan komite wanita juga ada di sekitar. Juga masih di lingkungan ini, juga berlarian keluar. Mereka melihat gedung yang tinggi itu. Gedung tinggi yang tidak terlalu jauh itu, melihat ambulans dan tim SAR yang ada di sana, mereka cepat-cepat berlarian ke arah sana. Yang pertama diselamatkan adalah seorang bayi dan ibunya. Kita melihat tim pemadam kebakaran dan tim SAR bagaimana mereka dengan penuh cinta kasih dan kelembutan perhatian yang diberikan. Mereka memiliki cinta kasih dan hati yang tulus. Saat mereka menggendong bayi ini keluar dari reruntuhan, mereka juga menarik wanita ini keluar dari puing-puing reruntuhan gedung tersebut, memberitahu bagaimana melangkah. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia gemetaran. Bagaimana caranya melangkah keluar? Tim SAR menarik kakinya dan berkata, menginjakan kaki. Melangkah tidak perlu takut. Melangkah seperti ini dan tertolong keluar. Relawan Ceci memeluknya. Ini adalah permulaan. Saat langit belum terang dan udara sangat dingin, mereka cepat-cepat meraih selimut dan pakaian. Cepat-cepat memakaikan kepada wanita itu. Dimulai dari saat itu, kita dapat melihat kelembutan hati seorang pria yang gagah berani. Juga tim pemadam kebakaran dan tim SAR yang menolong orang seperti ini. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, menolong orang secara terus-menerus. Di saat itu ada yang tertolong dengan luka parah, ada juga yang tertolong dengan tubuh yang tidak lengkap. Ada juga yang saat ditarik keluar sudah tidak menghembuskan nafas. Ada seorang relawan pemadam kebakaran, kita menasehatinya. Kamu beristirahatlah sebentar, mari minum sedikit sup hangat. Seperti ini memaksanya membawa ke sini. Tangannya mulai menyendok sup dan sembari meledak tangisnya, sangat terguncang. Dia terus berkata, saya sangat ingin menyelamatkan dia, saya masih ada mendengar suaranya. Saya ingin menyelamatkan dia, akan tetapi saya tidak berdaya. Saya tidak dapat menyelamatkannya. Saya tidak dapat menyelamatkan dia keluar. Saya sangat ingin menyelamatkan dia. Saya tidak rela. Sebenarnya seperti apa orangnya? Seorang nenek yang lain terselamatkan keluar. Nenek ini tidak terselamatkan. Lihat, menangis dengan keras, memanggil. Ini adalah seorang relawan pemadam kebakaran. Tidak peduli nyawanya, di tempat yang berbahaya itu, sekali demi sekali masuk ke dalam. Yang bisa diselamatkan, diselamatkan. Yang tidak sanggup diselamatkan, tidak terselamatkan. Telinga mendengar suaranya memanggil. Mata melihat dia tertimpa di tempat itu. Demikian tidak mampu menyelamatkannya. Ini sangat menyakitkan hatinya. Ini adalah dunia dengan ketidakkekalan. Semua ini adalah dunia yang kosong. Tadinya masih di dalam selimut, lebih dari 200-an orang masih tinggal di sana. Bayangkan, yang meninggal ada 100 orang lebih. Orang yang cedera juga tidak sedikit. Kehidupan seperti ini bukankah seperti sebuah mimpi? Dharma duniawi. Sang Buddha datang ke dunia ini, ingin kita ketahui ajaran di dunia ini bahwa kehidupan ini tidak kekal. Penderitaan di kehidupan ini ada begitu banyak. Para makhluk masih sangat melekat. Seperti sebuah mimpi, mimpi di mana kita tidak bisa bangun. Mimpi dalam mimpi. Mimpi buruk, satu mimpi yang sangat buruk. Apakah sudah pernah bangun dari mimpi tersebut? Lenyap begitu saja. Mimpi berikutnya akan terjadi pada kehidupan yang lain. Akan lahir di keluarga yang berjodoh. Inilah kehidupan kita yang tidak bisa dikendalikan. Kehidupan berikutnya, kehidupan yang akan datang, kehidupan kita ini akan bagaimana berakhir dan dengan cara apa? Kehidupan yang akan datang akan pergi kemana? Apakah tetap sebagai orang Taiwan atau akan pindah ke tempat yang sangat jauh? Warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan kehidupan yang berbeda, akan ada lapisan antara kehidupan ini dan kehidupan lainnya. Ras kita akan berbeda. Mengikuti karma, balasan karma lingkungan. Inilah kehidupan.
Bagaimanapun kita orang awam mendengar, selalu saya sudah tahu, telah mengatakannya beberapa kali, sudah memahami. Memahami pemahaman seperti apa? Memahami dari bahasa dan suara, sudah terdengar ke dalam telinga. Dialek Taiwan saya bisa memahaminya. Pemahaman seperti ini ataupun pemahaman dari dalam batin, prinsip kebenaran tiada berwujud. Saat telinga mendengar, suara juga tidak berwujud. Hanya ada suara tetapi tidak ada wujud. Prinsip kebenaran adalah hening, diam dan tidak bersuara. Juga tidak berwujud dan tidak ada bentuk. Namun dengan meminjam pemahaman kita manusia, dengan mengeluarkan suara, suara masuk ke dalam telinga. Telinga adalah salah satu organ yang menerima suara ini. Mengerti bahasa komunikasi. Tahu apa yang Anda katakan? Telah mengerti. Apakah pemahaman seperti ini? Apakah ada menyimpannya di dalam batin? Di mana letak batin kita? Seberapa besar ruang yang ada dalam batin? Berapa banyak barang yang muat di dalamnya? Tidak tahu apakah semua orang pernah memikirkan hal ini? Jadi kita pikirkan. Sebagai manusia, fisiologis kita, prinsip kebenaran tentang tubuh kita juga sangat mendalam. Hidup dan mati bergantung pada organ. Kalau organ kita sehat, maka tubuh kita akan sehat. Kalau ada yang masalah dengan organ tubuh kita, kegiatan fisik kita, cara hidup kita, dan sebagainya juga akan bermasalah. Seperti ini adalah demikian rapuh. Ketidakkekalan tubuh yang demikian, apakah pandangan ini dipahami oleh kita semua? Kalau kita terus menumpuk kerisauan di dalam batin, maka dharma akan berlalu saja. Saya merasa bahwa para makhluk sangat memprihatinkan. Kalau kita tidak membawa dharma hingga ke dalam batin, bagaimana kita bisa menyebut diri sendiri sebagai praktisi ajaran Buddha? Sebagai praktisi ajaran Buddha, tujuan kita adalah mencapai kebudahan. Selama proses mencapai kebudahan, kehidupan manusia ini bisa sangat rumit. Kehidupan, tanah dan negeri, sebagainya tidak kekal dan rapuh. Apa yang kekal? Tidak ada satupun yang kekal. Jadi kekosongan sejati, apakah kita sudah menghayatinya? Kekosongan sejati di dalam batin kita, apakah kita sudah menghayatinya? Bagaimana dengan yang dimiliki oleh setiap orang? Keberadaan menakjubkan dari sifat tercerahkan, apakah kita sudah menghayatinya? Kita masih belum jelas akan hal ini. Sebelum kita menjadi jelas, kita kembali dipenuhi oleh kerisauan. Saya sering merasa selama proses ini ketika kita mempelajari ajaran Buddha. Dalam proses mencapai kebudahan ini, sebenarnya bagaimana kita mempraktikkan ajaran ini? Di dalam hidup yang rumit, banyak liku-liku dan rintangan hidup. Apakah jalan bodhisattva yang agung dan lurus sudah kita bentangkan keluar? Batin yang lurus adalah ladang pelatihan kita. Saudara sekalian, kita harus benar-benar bersungguh hati. Meskipun setiap pagi sebelum mulai membabarkan sutra, saya berbagi tentang kesan batin saya. Saya berharap dapat berbagi kesan batin ini kepada semuanya. Purna dapat menerima pujian Buddha. Keajaiban seperti itu. Purna Maitrayani Putra dapat membangkitkan tekad seperti ini. Sejak kalpa tanpa awal sebanyak butiran debu, tekad dari kehidupan demi kehidupan adalah sangat dibanggakan oleh orang-orang. Dapatkah kita merasakannya? Jika ada merasakan, apakah kita bersedia membangkitkan tekad untuk belajar dari dia? Jangankan belajar dari Buddha. Dapatkah kita belajar dari Purna Maitrayani Putra? Ini barulah yang harus benar-benar kita hayati. Dia telah menyadari sepenuhnya keberadaan menakjubkan dan kebenaran kekosongan, sehingga dia dapat memperoleh kefasihan yang tidak terhalang. Bahkan dia mengajarkan dharma yang murni, juga penuh dengan kekuatan ikrar. Setiap kali membabarkan dharma, setiap kali membangun ikrar, senantiasa menjalankan praktik kehidupan suci. Pasti tidak akan terputus. Sebersih tekad tersebut sangatlah murni. Kita belajar dari Purna Maitrayani Putra. Apakah kita mampu melakukannya? Ini tergantung dari kita masing-masing. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, dia juga membimbing orang-orang sebanyak asemkya tak terhingga, memungkinkan mereka untuk membangun Anuttara Samyak Sambodhi, guna memurnikan tanah Buddha
Dia senantiasa melaksanakan pekerjaan Buddha dengan mengajar dan membimbing para makhluk. Sutra Teratai bab 8 bab 500 murid menerima peramalan. Karena dia menggunakan waktu yang begitu lama, pelatihan diri dari kehidupan demi kehidupan, dan masih bisa bertemu dengan begitu banyak Buddha. Berapa lama waktu yang dibutuhkan baru ada satu Buddha muncul di dunia? Buddha Sakyamuni meninggalkan kita sampai sekarang sudah lebih dari 2000 tahun. Dihitung dengan menggunakan standar waktu di dunia. Selama periode ini belum ada Buddha yang terlahir. Masih harus menunggu Buddha Maitreya, masih butuh waktu miliaran tahun. Saudara sekalian, Purna Maitrayani Putra dari kehidupan ke kehidupan harus bertemu 9 miliar Buddha. Belajar Dharma Buddha. Di tempat pelatihan mendapatkan bimbingan dari Buddha, bantu Buddha membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Makhluk hidup yang dibimbing sebanyak asemkya tak terhingga. Tidak dapat dihitung, begitu banyak orang. Agar orang-orang ini dapat menghayati, terserahkan. Memahami prinsip dari pencerahan sempurna yang tiada tara, guna memurnikan tanah Buddha sehingga dia senantiasa melaksanakan pekerjaan Buddha dengan mengajar dan membimbing para makhluk. Dengan begini di dalam sangha, dia harus menjaga sikap bermartabatnya, menjaga keteladanannya, sebagai contoh teladan bagi orang banyak. Ini adalah melaksanakan pekerjaan Sang Buddha. Berikut sutra naskah mengatakan, para biksu, Purna juga pada masa 7 Buddha lampau adalah orang yang terunggul di antara orang-orang yang membabarkan Dharma. Sutra Teratai bab 8 bab 500 murid menerima peramalan. Kepada semua orang dan para kelompok sangha, Buddha memberitahu kepada semua orang, kalian harus tahu, Purna juga pada masa 7 Buddha lampau adalah orang yang terunggul di antara orang-orang yang membabarkan Dharma. 7 Buddha ini bukan saja 9 miliar Buddha, bahkan Buddha dari masa terdahulu yang lebih jauh lagi, yaitu Buddha di masa lebih dekat. 7 Buddha dalam membabarkan Dharma. Pada masa 7 Buddha terunggul dalam membabarkan Dharma. Purna yang terunggul dalam hal ini. 7 Buddha atau Sabta Buddha adalah merujuk pada 3 Buddha pada kalpa besar sebelumnya, yaitu Buddha Vipasin, Buddha Sikin, dan Buddha Visabu, serta 4 Buddha pada Badra Kalpa atau kalpa besar sekarang, yaitu Buddha Krakucanda, Buddha Kanaka Muni, Buddha Kasyapa, dan Buddha Sakyamuni. Seluruhnya adalah 7 Buddha lampau. 7 Buddha ini setiap Buddha memiliki rentang waktu yang sangat panjang dan sangat lama. Sehingga 3 Buddha sebelumnya, Buddha Vipasin, Buddha Sikin, dan Buddha Visabu. Lihatlah, ini adalah 7 Buddha dalam satu era. 3 Buddha dari masa sebelumnya, pada Badra Kalpa terdapat 4 Buddha. Terdapat 4 Buddha lagi yaitu Buddha Krakucanda, Buddha Kanaka Muni, Buddha Kasyapa, dan Buddha Sakyamuni. Semuanya ada 7 Buddha. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, sekarang di antara orang-orang yang membabarkan Dharma di tempatku juga merupakan orang yang terunggul. Dalam Badra Kalpa, di antara orang-orang yang membabarkan Dharma pada masa semua Buddha mendatang juga akan merupakan orang yang terunggul. Sutra Teratai bab 8 bab 500 murid menerima peramalan. Ini adalah masa depan, dari saat ini ke masa depan. Saat ini adalah Buddha Sakyamuni. Purna adalah pembabar nomor 1 di ladang pelatihan ini. Sudah membabarkan sangat lama. Sang Buddha lebih dari 40 tahun terus memuji Purna yang terunggul dalam pembabaran Dharma. Dalam Dharma dari Buddha Sakyamuni, dalam Badra Kalpa di antara orang-orang yang membabarkan Dharma pada masa semua Buddha mendatang, juga akan merupakan orang yang terunggul. Demikianlah Purna dari sekarang sampai ke masa depan. Saat ini Purna seperti ini, di antara kelompok murid yang membabarkan Dharma adalah yang terunggul. Kita sangat kagum ketika melihatnya. Mengapa Purna Maitrayani Putra dapat memahami pikiran Buddha, dapat memahami makna Sang Buddha, bahkan segala Dharma yang dibabarkan Sang Buddha, prinsip kebenaran alam semesta begitu jelas. Mendengar 1 dan memahami 10. Sang Buddha berkata 1 dan dia mampu memahami 10. Atau ratusan bahkan ribuan. Ambil 1 sudut untuk mengetahui 3 sudut lainnya. Dalam membuat sebuah meja dan putar 1 sudut, kepala tukang akan mengajarkan Anda
Sudut ini bagaimana agar bagus seperti ini? Jika Anda tahu cara mengerjakan sudut ini, akan diselesaikan dengan baik. 3 sudut lainnya dengan kemampuan yang sama akan selesai dengan baik. Prinsip kebenaran menunjuk sesuatu untuk dijadikan perumpamaan. Seharusnya semua prinsip kebenaran juga menjadi jelas. Namun kita ini masih makhluk awam. Makhluk awam yakni masih satu sudut saja. Bagaimanapun kita belajar kalau masih satu sudut, kemampuan tetap tidak akan optimal. Apalagi jika membahas yang lainnya. Karena itulah masih dinamakan makhluk awam. Dalam belajar tidak sepenuh hati, otak masih carut-marut. Kaki dan tangan masih gemetaran. Sehingga apapun pekerjaan yang dilakukan tidak akan bisa bagus hasilnya. Sebaliknya jika kita jernih, kaki dan tangan akan cekatan. Ini adalah masalah dan benda yang sangat halus. Semua hasil yang dicapai akan sangat sempurna. Ini sangat banyak. Ada orang pada permukaan sebutir beras mampu mengukir satu kitab sutra hati. Ukiran yang sangat halus. Pikiran harus konsentrasi dan hening, tangan yang mengukir harus sangat akurat. Harus ada tekniknya mengukir di permukaan sebutir beras. Sehingga satu kitab sutra hati terukir di permukaan sebutir beras. Apakah kita mampu? Ini membutuhkan kesungguhan hati. Ada orang yang mampu, sama-sama juga orang, namun kita tidak mampu. Ini adalah karena otak dan pikirannya sangat jelas, benar-benar sangat konsentrasi dan samadhi, sehingga dia mampu melakukannya. Prinsip yang sama. Prinsip kebenaran adalah demikian, sehingga disebutkan dalam Badrakalpa. Di antara orang-orang yang membabarkan Dharma pada masa semua Buddha mendatang juga akan merupakan orang yang terunggul. Purna Maitrayani Putra dan Buddha Sakyamuni lahir bersamaan di dunia pada era tersebut. Era tersebut adalah Badrakalpa. Ada 1000 Buddha di Badrakalpa. Buddha Sakyamuni berada di urutan keempat. Jadi Purna di antara orang-orang yang membabarkan Dharma pada masa semua Buddha mendatang juga merupakan orang yang terunggul. Di Badrakalpa tersebut, Buddha yang keempat adalah Buddha Sakyamuni. Saat itu dia terunggul dalam membabarkan Dharma. Di Badrakalpa tersebut banyak sekali Buddha. Makanya sekarang ini Purna Maitrayani Putra di masa Buddha keempat sampai pada Buddha di masa mendatang tetap terunggul membabarkan Dharma di antara pembabar lainnya. Jika membahas Buddha Sakyamuni kita sekarang ini yang adalah Buddha yang keempat, lantas siapakah Buddha berikutnya? Seharusnya adalah Buddha Maitreya. Sakyamuni adalah Buddha pada urutan keempat dalam Badrakalpa. Purna di antara orang-orang yang membabarkan Dharma pada masa semua Buddha mendatang juga merupakan orang yang terunggul. Menurut teks, di antara orang-orang yang membabarkan Dharma pada masa 7 Buddha, dia merupakan orang yang terunggul. Sekarang di tempatku, di antara orang-orang yang membabarkan Dharma, juga merupakan orang yang terunggul. Dari ini dapat diketahui kalau 7 Buddha adalah pada masa lampau, Sakyamuni adalah pada masa sekarang, Maitreya dan lainnya adalah pada masa mendatang. Jadi jika disimpulkan, naskah sutra ini menjelaskan tentang 7 Buddha tersebut. Di antara orang-orang yang membabarkan Dharma pada masa 7 Buddha, dia merupakan orang yang terunggul. Sekarang di tempatku, di antara orang-orang yang membabarkan Dharma, juga merupakan orang yang terunggul. 7 Buddha tersebut, 3 Buddha yang awal-awal sebelumnya dengan 4 Buddha yang belakangan, baru mulai di Badrakalpa. Buddha yang keempat adalah Buddha Sakyamuni. Maka ke-7 Buddha tersebut adalah para Buddha sebelumnya. Buddha Sakyamuni adalah Buddha sekarang, atau di masa kemunduran Dharma. Buddha Maitreya adalah Buddha yang akan datang. Ada Buddha sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang. Juga terdapat dalam Badrakalpa, di antara orang-orang yang membabarkan Dharma pada masa semua Buddha mendatang, juga akan merupakan orang yang terunggul. Ini adalah di dalam sutra. Jika ingin membabarkan Dharma harus dengan kesungguhan hati. Membabarkan Dharma terdapat 5 jenis berkah. 5 berkah dan kebajikan dari membabarkan Dharma yaitu berusia panjang, kaya raya, tegak berwibawa yang tak tertandingi, nama baik yang terdengar hingga jauh, cerdas dan maha bijaksana. Yang pertama adalah berusia panjang. Baik-baik membabarkan Dharma,
di kemudian hari akan berusia panjang, yaitu sewaktu masa kehidupan lalu membabarkan dharma, semuanya menjadi bajik. Bila orang yang suka membunuh, kita segera membabarkan dharma padanya, supaya dia merubah karma membunuhnya. Ini bisa menolong banyak orang. Orang yang pencahariannya dari membunuh, membuatnya bisa berubah, dapat menolong banyak makhluk. Maka karena demikian bisa mendapatkan usia panjang. Yang kedua, bisa menjadi kaya raya. Bila pada masa kehidupan lalu semua membabarkan dharma, mengajarkan orang untuk berdana, kita sendiri berdana, juga bisa mengajarkan orang lain berdana. Bila ada orang suka mencuri, kita babarkan dharma padanya, membuatnya bisa berubah. Pencuri bukan hanya merubah niat baik untuk mencurinya, juga bisa mengajarkan dia berdana, bisa menolong orang, membantu orang. Bisa demikian. Dengan sendirinya di kehidupan mendatang menjadi kaya raya. Kita mengerti untuk berdana, merubah orang lain dari mencuri menjadi orang yang berdana. Bukan hanya menyadarkan diri sendiri, juga bisa menyadarkan orang lain untuk bersumbangsi. Karena demikian, masa kehidupan mendatang kita bisa mendapatkan harta kekayaan. Yang ketiga adalah tegak berwibawa yang tak tertandingi, yaitu pada masa kehidupan lalu sewaktu membabarkan dharma, harus menuruti dharma sejati. Kita sendiri bisa menuruti dharma sejati, kita harus juga praktik dalam tindakan nyata. Maka kita memperlakukan orang dan harmonis. Batin kita berdiam dengan tenang, juga membuat batin semua orang diam dengan tenang. Demikian rupa kita selalu damai dan gembira. Memperlakukan orang, membuat orang yang melihat kita akan timbul rasa senang. Masa kehidupan sekarang bisa mendapatkan berkah kebajikan dari tegak berwibawa yang tak tertandingi. Sekarang kita harus segera merubah temperamen buruk kita. Dilihat orang raut muka yang tak baik, segera rubah kembali. Bersikap dan berperilaku ramah dan lembut, dengan sendirinya setiap kali bertemu orang akan disenangi. Yang keempat adalah nama baik yang terdengar hingga jauh. Nama baik kita semua bisa mengenalnya adalah pada masa lalu selalu membabarkan dharma. Dengan teman baji sebagai jati diri, selalu dengan semua orang berteman baik. Melakukan penyadaran melalui kerjasama. Bisa mendengar dharma, membabarkan dharma, berlindung pada 3 mestika. Dengan demikian di antara sesama baru ada teman bajik. Ditemani oleh mitra bajik, dengan demikian teman kita akan sangat banyak. Semua orang tidak mempunyai image yang tidak baik terhadap kita, selalu memuji kita. Inilah nama baik yang terdengar hingga jauh. Tidak ada image yang tidak baik. Pujian umum yang sangat baik demikian memuji kita. Yang kelima adalah cerdas dan maha bijaksana. Sewaktu masa kehidupan lalu membabarkan dharma, membabarkan tanpa rintangan dan memiliki kefasihan, yaitu berbicara menyenangkan tanpa rintangan. Membabarkan dengan sukacita ini, memahami dengan jelas nilai kebenaran. Juga bersukacita berbagi nilai kebenaran dengan semua orang. Memiliki kefasihan dan membabarkan tanpa rintangan, demikian sharing terus-menerus kepada semua orang. Sehingga memungkinkan mereka yang mendengarkan dharma, kebijaksanaan menakjubkan menjadi terbuka dan mendapatkan pemahaman. Membuat yang mendengar mendapatkan sukacita. Bisa membuat pikiran terbuka dan menjadi paham. Demikianlah, maka kehidupan sekarang mendapatkan berkah kebajikan, cerdas dan maha bijaksana. Inilah pahala kebajikan dari orang yang membabarkan dharma. Sehingga kita mendengar dharma harus bersungguh hati, dengan sendirinya akan mendapatkan sesuatu. Sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.